warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ucapkan bahwa akan paham berjudul stereotip gender pada Cepen Suatu Hari dalam Kehidupan Warga Depok yang pergi ke Jakarta, karya Yusi Apianto Paranemon di antologi Cepen Cerita Jakarta melalui kajian feminisme. Perkenalkan, saya Iaini Mahormah mewakili rekan saya Dr. Yunita SSM akan memaparkan presentasi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, teman-teman sejawat, bahwa dalam pendahuluan ini saya mengedepankan bahwa keserapan hanya suatu sosial hanya salah satu fakta khususnya siapa dapat dijadikan suatu gagasan melalui karangan cerita yang dibuat melalui imajinasi pengarang tentunya. Dan dalam Cepen Suatu Hari dalam Kehidupan Warga Depok yang pergi ke Jakarta, karya Yusi Apianto Parayoman di antologi Cepen Cerita Jakarta terdapat beberapa isu feminisme yang dapat dikaji melalui pendekatan kajian feminisme dan stereotip gender. Selama ini perempuan kerap dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak berdaya. Kelemahan inilah yang dijadikan alasan oleh banyak laki-laki untuk mengeksploitasi perempuan. Terlebih pada masyarakat yang menganut budaya patriarkat. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan dari tulisan ini adalah mendeskripsikan feminisme dan stereotip yang terkandung dalam Cepen Suatu Hari dalam Kehidupan Warga Depok yang pergi ke Jakarta, yang diambil dari antologi Cerpen Cerita Jakarta. Ini juga memberikan suatu pemahaman mengenai nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam kesetaraan gender. Kemudian mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan mengenai isu feminisme dalam stereotip gender. Adapun metodologinya adalah sama dengan mengkaji dengan membaca secara mendalam dan menganalisanya. Kemudian jenis seperti yang digunakan pada pentingnya adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dalam kajian feminisme dan stereotip melalui pendekatan objektif. Sumber data pada penelitian ini adalah Cepen Suatu Hari dalam Kehidupan Warga Depok di Jakarta, karya Yusi Apianto dalam satu antologi Cerpen Cerita Jakarta dengan pengumpulan data yaitu menggunakan teknik baca dan teknik catat. Inilah bagian daripada analisa dari tulisan singkat ini, bahwa penelitian ini dilakukan terhadap tokoh utama dalam karya sastra tersebut, dan hal ini dikarenakan tokoh utama dalam cerpen ini adalah seorang laki-laki yang memiliki pandangan tersendiri dalam kesetaraan gender. Karena itu penting berfokus pada tokoh utama agar menghasilkan analisa yang terstruktur. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada beberapa catatan kami yang perlu ditampilkan di sini, bahwa feminisme kutipan dalam ceritanya nih, kalau dari cetakan baru saja Pak kata Amran, warga Depok tokoh kita mulai terserang kantuk sehingga tak berselera membantu. Tapi obatnya Amran menjadi lebih semangat. Laki-laki itu lalu menjelaskan rasio populasi laki-laki dan cetakan 1:6. Kalau menikah lagi, kita menolong mereka Pak, katanya. Di kampung Melayu tempat saya saja ada 400 akhwat yang belum menikah. Dan kan cuplikan dari
cerita Jakarta halaman 195. Berikutnya adalah kutipan yang stereotip. Di stasiun Pondok Cina, seorang perempuan berusia sekitar 50-an naik. Perempuan itu menengok ke kanan mencari tempat duduk yang kosong. Tidak ada, tentu saja. Seorang petugas berseragam yang parasnya masih kebocahan mendekati perempuan, lalu mengambil prakarsa membangunkan seorang penumpang, pemuda tinggi besar dengan tongkrongan cinta alam yang sedang tertidur. Ditekuk-tekuk secara agak kasar, pemuda yang sepertinya benar-benar tidur terbangun kaget. Ia memberikan tempat duduknya kepada perempuan berkerudung, namun ia tidak berhenti sampai di situ. Ia menarik tangan si petugas dan bertanya, mengapa ia yang dipilih? Toh ia tidak duduk di bangku prioritas, sementara di bangku rutinitas sendiri ada anak muda lain, juga laki-laki yang tidak diusir. Warga Depok yang sedang pergi ke Jakarta itu senang saat si pemuda menyatakan haknya di depan petugas yang mendadak dengan halaman 184 cerita-cerita Jakarta. Dari beberapa finding and fact, kemudian dari beberapa catatan dan analisa, kami menyimpulkan bahwa feminisme dan stereotip adalah isu yang terkandung dalam cerpen suatu hari dalam kehidupan warga di Jakarta. Sebagai saksi yang memiliki kapasitas perspektif mengenai kesetaraan dan elemen lain yang menjadikan cerita ini begitu menarik. Jika dilihat kembali, betapa naifnya pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat kita di ibu kota, terutama masih memandang perempuan sebagai pihak yang rendah. Bentuk feminisme adalah sebagai satuan positif demi peradaban moral suatu bangsa untuk mencapai cita-cita kesetaraan yang adil dan sejahtera. Dalam cerpen Suatu Hari dalam Kehidupan Warga Depok yang pergi ke Jakarta, karya Yusi Apianto di antologi cerpen cerita Jakarta menggambarkan sebuah peradaban di tengah kota yang begitu hingar-bingar dengan kemewahan dan kehebohannya kerap terjadi tindakan-tindakan yang tidak bermoral, baik dalam tindakan maupun pandangan. Adapun stereotip yang dialami oleh perempuan merupakan sisi negatif yang tidak dapat dijadikan panutan dalam kumpulan cerpen Suatu Hari dalam Kehidupan Warga yang pergi ke Jakarta. Telah mengusung fenomena ketidaksetaraan terhadap perempuan dalam hubungan sosial pada budaya. Novel ini terbilang merupakan bentuk sebagai perwakilan kondisi nyata yang mengerikan, dengan harapan para pembaca dapat merubah perspektif terhadap fenomena tersebut dan mendapatkan pesan moral mengenai nilai-nilai kehidupan. Demikian, terima kasih, dan bila ada pertanyaan tentu saja kami tunggu baik secara langsung atau tidak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.